Hai guys. I wanna see what I read in the Holy Bible. I believe I could be like the 12 disciples. It's the same Holy Spirit living in me. Ooh, ooh. I wanna be radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Unapologetically living out my faith. Radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Oh, oh. Yeah, nah. Walk in the straight and narrow. Trust you to guide my way. Jesus is you, I'll follow you all the way. Radical, stand tall for you. I'll trade it all just to be with you. No turning back, no more. I wanna be radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Wanna be radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. I am not ashamed to say that I can't do this alone. Oh, 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 yeah. Once was lost like a prodigal. Now I live a life called a radical. Make no mistake, I'm graced for this. Wanna be radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. I wanna be Unapologetically living out my faith. Radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Oh, oh. Shalom anak muda. Shalom. Kurang semangat nih. Coba sekali lagi lebih semangat ya. Shalom anak muda. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus baik ya, teman-teman. Setuju bahwa Tuhan Yesus baik? Tuhan sudah memberikan cuaca yang baik, gak ada hujan, gak ada petir, dan teman-teman semuanya hadir di sini tepat waktu. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Boleh kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Oke. Kita sudah melewati 1 minggu kemarin, mungkin dengan banyak cobaan, banyak pergumulan, banyak tantangan. Tapi satu hal yang saya percaya adalah Tuhan sudah menyediakan mujizat yang begitu banyak untuk kita di hari depan. Oleh sebab itu teman-teman, di hari Sabtu ini, sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk kita memuliakan namanya. Kalau teman-teman ingat di firman sebelum-sebelumnya tentang mengapa kita diciptakan, salah satu jawabannya adalah karena Tuhan tidak bisa memuji dirinya sendiri. Oleh sebab itu kita diciptakan untuk kita memuliakan namanya. Ayo, mari kita ekspresikan rasa bersyukur kita, rasa terima kasih kita, dan rasa sukacita kita punya Allah seperti Dia. Yang mau lompat silahkan lompat, yang mau bernyanyi dengan keras silahkan. Jangan pernah pedulikan kanan kirimu, karena kamu hadir di ibadah kali ini. Kamu harus fokuskan hati, fokuskan pikiran dan mata, karena kamu kan bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan saya yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk melawat setiap kita, amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan. Haleluya. Mari teman-teman, kita siapkan hati untuk kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas setiap kasih yang Kau berikan bagi kami hari ini. Sebentar Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami akan memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Kiranya lewat setiap pujian penyembahan kami, Kau boleh dimuliakan dan Kau disenangkan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Dan mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Sama-sama katakan. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikanku yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Katakan bersama, tiada taranya, tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikanmu, Yesus, yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Teman-teman boleh sambil mengangkat tangan? Boleh sambil mengangkat tangan ya? Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat. Yang percaya kalau kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, bisa angkat tangannya semua. Siapa yang punya bangga memiliki Tuhan Yesus kita?
Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Yesus Kristus. Mari bertepuk tangan dengan segenap hati kita. Sebab kita bangga memiliki Tuhan Yesus. Mari, setiap anak muda yang percaya, katakan. Bersambut nyata dalam ciptaanmu, kasihmu nyata dalam perbuatanku.
adalah anak Tuhan, amin. Amin. Yang anak Tuhan boleh angkat tangan. Yang anak Tuhan boleh angkat tangan. Yang belum semua angkat tangan, jangan turun dulu. Mana? Belum semua? Mau angkat tangan? Coba yuk angkat tangan. Yes. Oke, ayo. Mari. Sambil angkat tangan ya teman-teman. Yuk, masih angkat tangan ya. Katakan bersama. We will shine, shine like stars above, shining in your
Yesus kita. Mari semuanya, jangan suka cita. Kita sama-sama nyanyikan. Di setiamu nyata bagiku, bukan kebajikan tersedia bagiku. Tak alasanku dimakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih Allah yang baik, dan Dialah yang akan memberkati kita. Di setiamu nyata bagiku, hikmatmu cuma kebajikan tersedia bagiku. Tak alasanku dimakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oke, teman-teman, kita harus menunjukkan kalau kita anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Amin. Semua diberkati Tuhan ya. Kita mau tunjukkan lewat gerakan kita kalau kita diberkati Tuhan. Mari sama-sama. Aku. Semuanya. Masih ada yang belum? Sebelah sini belum semua? Tindakan profetik kita, karena Tuhan memberkati kita. Sama-sama semuanya. Amin. Iya, lagi ya. Sekali lagi. Dua tangan semuanya. Aku di, aku di. Yes. Amin. Lebih semangat. Aku. Yeay. Karena anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan anugerahnya Tuhan bagiku. Sekali lagi, dan sama-sama ya. Anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Kita percaya kalau Tuhan Yesus itu sungguh baik buat kita. Amin. Mungkin klasik ya teman-teman, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tapi kenyataannya, faktanya, memang Tuhan Yesus itu sungguh baik buat kita. Amin. Kita percaya
bahwa setiap hal yang kita lakukan sekarang, sadar gak sadar, itu semua karena tangan kasih Tuhan yang menyertai kita. Kalau gak karena Tuhan, gak mungkin kita bisa berdiri di sini, bisa mencapai apa yang kita capai saat ini. Tanpa kekurangan suatu apapun itu gak mungkin. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sungguh baik. Tuhan yang baik dan Tuhan yang setia. Bahkan teman-teman, saat kadang kita gak setia pun, Tuhan tuh tetap setia. Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap menyayangi kita, dan Tuhan tetap menjaga kita. Jadi teman-teman, apapun yang akan kita hadapi, apapun yang akan kita lalui ke depan, kita gak perlu takut. Karena kita punya Tuhan yang setia. Dan Tuhan yang selalu jadi penolong kita. Yes. Mari sebentar kita mau fokuskan hati kita. Kita mau datang kepada Dia.
fokuskan hati kita. Mari kita bermazmur bagi Dia. Mari kita menyembah Dia. masalah-masalah yang kami hadapin, dari tekanan-tekanan, dari pergaulan, dari hubungan kami dengan orang tua, dari hubungan kami dengan teman, sahabat, yang bisa mengikat kami dengan murni itu hanya pertolongan Tuhan, yang bisa membuat hubungan yang retak itu hanya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau Engkau selalu terlibat di dalam setiap kegiatan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua pertolongan yang Kau berikan pada kami. Tuhan, kami butuh firman-Mu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami hari ini Tuhan, sehingga kami bisa tahu apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Biarlah firman-Mu itu bisa menjadi kekuatan buat kami, pelita bagi kaki kami.
terang bagi jalan kami. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom semua. Thank you guys. Thank you. Selamat Hari May Day. Hari ini adalah hari buruh nasional, buruh internasional ya. 1 Mei dan kita sudah masuk bulan Mei di tahun 2021. Kayaknya kemarin barusan tahun baru gitu ya, kita barusan ulang tahun bareng gitu. Sekarang udah Mei loh, udah mau setengah tahun ya, bulan kelima. Dan May Day itu biasanya dipakai waktu kalau kapal lagi mau karam gitu, terus dia berusaha untuk menghubungi Coast Guard, dia selalu mengatakan Mayday, Mayday, Mayday. Jadi ada masalah, ada butuh pertolongan, begitu pula dengan pesawat. Ya pesawat juga butuh kalau ada masalah dia akan ngomong Mayday, Mayday kepada towernya gitu ya. Nah kali ini sehubungan dengan itu kita perlu belajar juga sih, ada masalah apa yang ada di dalam diri kita. Biasanya itu masalah yang kita hadapin adalah masalah dengan sesama gitu kan ya. Nah malam hari ini kita akan belajar tentang buat apa sih tujuan gue tuh hidup di bumi ini. Tujuan gue kenalan sama teman-teman, tujuan gue kenalan sama orang yang baru di sekolah yang baru, di tempat kuliah yang baru gitu ya. Gue tuh harus ngapain pada saat bisa ibadah di tempat ini. Apakah cuma sekedar datang doang, apakah sekedar cuma jadi jemaat doang gitu ya. Itu sebuah Mayday sebetulnya, sebuah waktu di mana kita harus ngerti bener. Masa gua di sini tuh nggak ada tujuannya? Pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Nah, malam ini kita akan belajar sama-sama tentang purpose for my life. Tujuan buat hidupku. Tujuan buat hidupku. Ya. Oke. Bukan minggu yang lalu ya. Bulan yang lalu nggak bisa. Ya, bulan yang lalu kita udah bahas ini nih, ya bahas tentang kalau jadi orang Kristen itu nggak cuman percaya doang, ya. Kita nggak cuman selesai, beres, percaya gue udah siap, selesai, beres nih, gue masuk surga. Enggak, tapi harus ada cara untuk bagaimana kita ngikut Tuhan Yesus. Jadi semua orang yang begitu apa yang harus yang Tuhan Yesus katakan dan ya, jadi nggak berhenti dipercaya doang, tapi harus ngikut apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar Alkitab dulu. Tumben gue bawa Alkitab hari ini. Kita mau baca Alkitab sama-sama. Kita nanti tolong tim MM bantu. Kita akan baca Timotius. Timotius, 2 Timotius. Ya 2 Timotius 2. Timotius itu mana sih? Timotius itu setelah Wahyu. Setelah Wahyu peta. 2 Timotius 2 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26 ya. Saya akan bacakan saja secara cepat. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. 22 Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran.
Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikianlah firman Tuhan yang kita berbahagialah orang, kalau yang GKJ, GBI itu kan ada begitunya. Oke. Nah, ada perintah berikutnya yang sesuai dengan destiny kehidupan kita, yaitu kita akan bahas soal tujuan hidup kita di ayat ini, ya. Nah, tolong balik ke PPT saya. Nah, yang kita akan pelajari adalah hilang ya. Di 2 Timotius ini ya, sebab kita akan lihat di 2 Timotius 2 ayat yang ke-21. Nah, ayat yang ke-21 ya, oke. Nah, mengatakan demikian. Jika seorang mencucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah Tuhan maksudnya. Ya, rumah Tuhan berarti di dalam keluarga kerajaan Allah, keluarga Anda semua. Menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, yang ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Bahasa sederhananya, terjemahan sederhana Indonesia yang ngomong gini. Kalau kamu mengkhususkan dirimu hanya bagi Tuhan saja, ya bulan lalu kan kita berpikir kita mau melakukan kehendak Tuhan. Setelah kita percaya sama Tuhan, oke, kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Kalian sudah baptis, kalian sudah ngikut perjamuan kudus, ya. Nah, sudah melakukan. Nah, step berikutnya adalah kita sekarang sedang mengkhususkan diri kita untuk Tuhan nih. Dengan menjaga dirimu supaya tetap murni kan, hidup murni kan. Nah, kita kan berusaha menjaga supaya hidup kita tetap murni karena kita belajar untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kamu akan menjadi seperti bejana istimewa. Ya. Berarti kamu menjadi bejana yang bersih dan layak dipakai Tuhan untuk pekerjaan baik. Nah, saudara, tahu nggak sih kenapa yang namanya pekerjaan baik itu lebih sulit dilakukan daripada pekerjaan buruk? Atau perbuatan baik itu kenapa kita harus mikir ngoyo daripada perbuatan buruk? Kenapa ya? Mungkin kalau saudara begini mikirnya, oke, kalau aku berada di lingkungan teman-temanku yang bandel-bandel semua, wah perjuangannya berat banget tuh untuk melakukan perbuatan baik, ya nggak sih? Waduh, apalagi dibilangin cowok kok nggak ngerokok, waduh berat. Cowok nangis, aduh itu berat. Padahal lagi merasakan kasih Tuhan, berat. Tapi kalau misalnya saudara berada di lingkungan teman-teman gereja, kayaknya gampang. Malah kalau bisa nunjukin, wah sampai di gereja nyanyi puji-pujian, haleluya 12 kali gitu ya. 12 kali, 24 kali, 1000 kali gitu. Lebih mudah. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau misalnya pas sendiri. Kalau pas sendiri, susah enggak untuk melakukan perbuatan baik? Lebih mudah mana? Melakukan perbuatan baik apa perbuatan buruk, perbuatan jahat? Kenapa kita kok mikir? Kenapa kita mikir untuk nyekrol yang video yang agak syur-syur begitu daripada kita milih untuk menjauh? Kenapa kok harus mikir? Kenapa kok harus ada effort ya? Ya gak sih? Sadar gak? Jadi tuh kayak ada usaha yang ekstra untuk melakukan perbuatan baik. Padahal seharusnya kan itu kalau kita udah biasa dengan perbuatan baik, hal itu nggak akan menjadi usaha yang berat. Masalahnya adalah kita sudah terlalu sering melakukan perbuatan yang buruk. Jadi jelas aja butuh effort, butuh usaha yang lebih keras untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, ini malam ini kita akan belajar. Untungnya Alkitab itu ya, kita belajar dari Alkitab. Untungnya Alkitab itu luar biasa banget guys. Alkitab itu ngomong begini, untung ada Alkitab, dan Alkitab itu
Bantuin aja ya. Next. Ngomong begini, Efesus 2 ayat 10 ngomong. Karena kita ini buatan Allah guys. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi pada saat kita berpikir untuk melakukan pekerjaan buruk, oi, kasih tahu dong sebelah kirinya, oi, ayo Pak, sebelah kiri, oi, kamu tuh dicipta untuk melakukan pekerjaan baik. Nggak denger gua, coba ngomong ke sebelah kiri Anda, kamu dicipta untuk melakukan pekerjaan baik. Nggak denger guys, nggak denger. Ayo sampai temenmu di sebelah kiri denger. Denger? Sekarang sebelah kanan. Kamu juga. Iya. Guys, kita ini ciptaan Allah. Jadi kalau misalnya harus usaha, kalau lagi mau nonton film porno gitu, video porno gitu ya, harus ingat ayat ini. Oi, aku ini ciptaan Allah. Ciptaan Allah diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, melakukan hal-hal yang baik. Amin. Amin. Jadi itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita kejar. Oke. Nah, di pasal berikutnya, jadi begini, next. Jadi tujuan hidup kita semua, next. Tujuan hidup kita semua adalah seharusnya ini, purpose for my life atau tujuan hidupku, to do good works atau melakukan pekerjaan baik. Amin. Selesai, mari kita doa berkat. Nah, yang jadi pertanyaan itu kan apa aja sih yang harus kita lakukan untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, bersyukurnya di ayat berikutnya, di ayat yang tadi kita baca itu, mulai ayat yang ke-22 kasih catatan, kasih things to do untuk kita melakukan pekerjaan baik itu apa aja gitu ya. Kita melakukan pekerjaan baik itu apa aja? Ya, siap ya. Oke, mari kita mulai. Next. Yang pertama adalah butuh yang namanya discipleship, butuh yang namanya pemuridan. Ayatnya itu yang di sini. Ayat yang ke-22 ngomongnya begini. Jauhi nafsu orang muda. Yang pertama yang dilakukan adalah jauhin. Gak ada orang ya? Aku nyari. Feb, sini Feb. Butuh orang yang deket. Yang namanya jauhin, ya kalau dia deket, gue harus ngejauhin. Kalau deketin gue, nah gue harus jauhin. Dia mau deket sama gue harus jauhin. Mudeng harus jauhin. Nah, diam dulu sini. Ya, kita khotbah bareng. Ini ntar lagi jadi pendeta. Waduh. Ntar lagi lulus soalnya dia. Jadi, guys, gini guys. Yang namanya percabulan, yang namanya dosa seks, itu nggak bisa ditengking, nggak bisa udahlah dalam nama Yesus sambil bahasa roh, kepencet juga itu bakal. Yang namanya percabulan itu harus dijauhin. Gimana di mana-mana dalam Alkitab ngomong yang namanya dosa seks harus dijauhin. Nah, masalahnya kalau pas dijauhin, lu kan sendirian. Nggak bisa sendirian, dia bakal ngejar lagi. Pada saat kita lagi dikejar jauhin, kita larinya ke, udah 15 menit lagi. Larinya itu ke komsel dong, ke komunitas yang bener dong. Nyarinya tuh nyari sebuah komunitas yang, atau pemurid yang ingetin kita selalu, bro, lu kalau misalnya udah begini, biasanya kalau diem-diem udah 2 hari nggak ngomong, ini biasanya lagi lari-lari kemana nih, halo. Kita butuh komunitas, kita butuh pemuridan. Amin. Next. Nih lihat nih, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak.
Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Makanya ayo dong ikut next. Oh, ini gue nih. Ikut komsel dong. Nih komsel kita ada nih di sini nih. Ayo nih, ada komsel rock, ada Gamal Love, ada M, terus ada RCG. Ini komsel ini dibantuin kita untuk masalah anak muda. Saudara, kalau misalnya nggak masuk komsel, saudara udah tua berarti. Yang ini soalnya komsel ini tuh untuk kita tuh berusaha untuk menjauhin nafsu orang muda. Butuh sebuah komunitas yang menguatkan saudara supaya nggak jatuh lagi. Amin. Amin. Oke, jangan pergi dulu. Yang kedua nih, next, yang kedua adalah kejarlah ya. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai sejahtera bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Tadi suruh ngejauhin. Sekarang aku harus ngejar dia. Gantian, lu yang lari. Gua harus ngejar dia. Yang namanya harus ngejar. Kita yang berusaha. Jadi apa yang harus dikejar? Yang harus dikejar adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dengan mereka yang berseru kepada Tuhan. Worship with God itu adalah sesuatu hal yang harus kita kejar. Harus dengan usaha. Saudara pernah dikejar anjing? Pernah dikejar anjing? Itu ya, kalau misalnya dia bencong ya, dia bencong lari. Begitu dikejar anjing, dia pasti berubah pasti. Wah, gue mikir. Pasti suara sama gaya pasti akan berubah. Nantinya. Begitu anjing, wah, udah angkat rok gitu ya. Nggak usah bencong deh. Orang yang lagi lari-lari pagi itu loh, larinya kan lari ganteng gitu ya, boys. Demi konten gitu kan. Ada yang ngambil gitu, TikTok gitu kan. Begitu dikejar anjing pasti bakal hancur udah gayanya. Maksudku yang pengen aku kasih tahu gini, pada saat kita mengejar, kita udah nggak mikirin apa-apa, nggak mikirin gayanya harus gimana lah. Mikirin pokoknya biar selamat. Begitu pula kita mengejar Tuhan. Yang penting itu aku bisa dapetin keadilan dia dalam Tuhan. Di dunia ini susah mendapetin keadilan. Kita mau cari di mana keadilan, kadang di sini dibelain, nanti tiba-tiba di belakang kita nusuk gitu kan. Satu-satunya kita bisa mendapatkan keadilan ya di hadirat Tuhan. Believe me. Percaya saja. Pada saat kita mencari kesetiaan, cuma di hadirat Tuhan guys. Damai sejahtera, apalagi. Di bumi ini susah untuk kita bisa mendapatkan damai sejahtera yang murni, itu susah. Makanya memang betul-betul kita butuh kejar yang namanya penyembahan, worship. Jadi makanya kami selalu nge-push saudara. Di tempat ini tuh nggak usah jaim untuk menyembah Tuhan. Walaupun jarak gitu ya, yang nggak usah urusan, nanti dinilai jelek gitu ya. Ya ampun, mangapnya gede banget gitu, nggak usah mikir. Ternyata bulu keteknya kelihatan, walah bodoh. Terserah. Yang namanya ngejar nggak usah mikir yang lain. Ngejar Tuhan itu nggak usah mikir yang lain, saudara. Saudara mau di sini, mau di rumah sendirian, itu saatnya yang tepat untuk kita bisa ngejar sama Tuhan. Kalau di sini mungkin agak jaim gitu. Oke lah, nggak apa-apa. Kalau misalnya di sini kalian nggak sungguh-sungguh, tapi cobalah di rumah, di saat sendiri, kejar Tuhan, kejar, bener-bener kejar dengan usaha yang kencang. Amin. Yang kedua, yang ketiga, next. Hindari. Nah, yang ketiga itu hindari. Hindarilah persoalan-persoalan yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu kan bahwa persoalan-persoalan itu tuh menimbulkan pertengkaran. Biasanya kalau yang gini, kenapa kita sering melihat
orang tuh lebih gampang gesekan dengan teman-teman kita di gereja daripada kita gesekan sama teman-teman di kampus, sekolah gitu. Kita malah menilai, aduh, di gereja tuh ya, waduh, ngomongnya tuh udah kasar-kasar. Ini teman-teman gua tuh nggak ada yang ngomong kayak gitu, cuma di gereja doang yang nyakitin, nusuknya tuh udah nusuk di kuek gitu. Pada saat itu, karena Tuhan tuh nyuruh kita untuk fellowship, guys. Karena kita tuh ada di satu saudara. Arti dari fellowship itu adalah to fellow in a ship. 2 orang dalam satu perahu. Nah, hindari itu begini. Kalau lu datang, kamu ke sana, aku ke sini. Berusaha untuk hindar. Kalau mau ada berantem, mau pertentangan, datang ya berusahain untuk hindar. Percecokan itu jangan ditambah-tambahin dulu, jangan itu ya digede-gedein gitu, malah dihalang-halangin gitu ya. Udah tahu lagi breng, usahain untuk hindar. Saudara, atau fellowship ini artinya tuh koinonia. Persekutuan jemaat Kristus agar merasakan kuasa Roh Kudus untuk yang memimpin, menolong, menasihati, menghibur, membaharui dan mempersatukan warga jemaat. Jadi fellowship itu nge-push kita semua untuk ibadah. Walaupun ada temen yang jengkelin kemarin tuh, kalian lagi dimarahin sama leader, gue gak mau ketemu dia lagi. Bang Oto tuh ya ampun ngomongannya keras banget, misalnya gitu. Misalnya, nggak mau datang lagi ya. Apalagi tuh yang satu itu gitu ya, waduh, nggak usah jebutin lah ya. Wah, udah pada tahu tuh, yang vokal udah pada tahu. Itu tujuan kita. Yang namanya fellowship itu ada di koinonia. Kita tuh belajar untuk kita tuh satu tujuan soalnya. Yang namanya kapal, kita punya satu tujuan jelas gitu loh. Lu nggak bisa dalam satu kapal itu nggak bisa satu kapal yang satu pengen ke Jogja, yang satu pengen ke Bandung, nggak bisa begitu. Kalau kita mau ke Bandung ya, yang satu harus mengerti. Ya wis kita ke Bandung. Ya wis kita ke Jogja. Kenapa ada gesekan? Memang karena ada beda pendapat. Berusaha untuk mengerti pendapatnya dia. Jangan diajak untuk ngebreng, gua nggak bisa dong. Ingat, hindari berantem gitu. Ngertiin maksudnya dia. Amin. Udah deh, terima kasih. Thank you, tepuk tangan Bapak Pendeta Febriano. Luar biasa. Next, berikutnya. Yang berikutnya itu adalah ministry atau pelayanan. Mari kita melayani ya. Ayatnya itu yang di ayat yang ke-24 ya. Orang yang bekerja buat Tuhan, atau di situ kalau di terjemahan baru dibilang hamba Tuhan ya. Nah, dia 24, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar gitu ya. Jadi yang namanya babe nggak boleh berantem. Terus yang namanya yang lain VV itu boleh berantem, boleh. Robi boleh. Dia kan bukan hamba Tuhan. Enggak begitu maksudnya ayatnya begitu. Enggak begitu. Tapi semua orang yang bekerja buat Tuhan enggak boleh berantem. Kita semua. Ini ngomongin soal kita semua, guys. Bukan cuma yang ada di sini. My goodness. Ya, oke. 5 menit ya. Kita semua bicara soal kita semua ini. Ia harus ramah terhadap semua orang dan dapat mengajar orang dengan baik dan sabar. Melayani itu adalah suatu anugerah. Amin. Amin. Melayani itu anugerah. Kadang itu ya orang malas melayani itu gara-gara, aduh enggak deh. Ada yang lebih jago. Gua enggak enak, skill gua segini doang. Yang kita lihat itu Tuhan tuh nggak ngeliat itunya.
Jadi kita tuh sengaja menunda-nunda waktu untuk pelayanan, cenderung untuk mengabaikan panggilan. Pada panggilan itu aku kok didorong terus ya untuk melayani ya. Aku punya talenta ini, aku kok didorong terus ya melayani ya. Nah, saudara, padahal ladang kita tuh sudah menguning. Panggilan untuk melayani, guys. Ayo. Yang berikutnya itu adalah mari kita melayani. Saudara, di sini masih banyak lowongan pelayanan di tempat youth. Jadi kalau saudara mau melayani, silahkan aja hubungin kakak-kakak yang di belakang tuh. Mau pelayanan apa? Saudara bisa apa wis? Kita mau terima semua. Saya jago di TikTok. Oke, ayo gas. Kita butuh konten-konten untuk ngisi TikToknya youth. Sekarang tuh yang ada itu satu orang harus bisa ngerjain TikTok, harus bisa ngerjain Instagram story, Facebook, habis itu ntar IG live. Waduh, satu orang dirangkap semua gitu. Kalau misalnya saudara ada satu passion yang di situ, aduh sangat membantu sekali, guys. Ladang sudah menguning. Dengan karyanya saudara tuh bisa menjadi berkat buat orang lain. Bersyukur nih. Ada beberapa teman yang sudah mulai masuk. Waduh, bagus itu. Waduh, keren banget. Gue yakin kalian masih banyak yang bisa melakukan hal yang lebih, yang banyak. Karena itu memang tujuan hidup kita, ya, untuk melayani. Next, terakhir. Testify. Mungkin Tuhan, ayatnya yang ke-25 sampai 26. Mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Kita butuh teman untuk pengalaman hidup kita itu diberiin cara-cara bagi orang-orang yang sudah ngelewatin. Nah kalau saudara nggak pernah bersaksi, gimana orang mau tahu? Kita ada di sekarang ini itu gara-gara ada orang yang kesaksian. Paling tidak, aku kemarin ikut ibadah youth. Aku datang ke Tuhan, aku bersyukur. Nah itu sudah kesaksian, akhirnya saudara datang ke sini. Banyak hal yang bisa kita dapetin pada saat kita mulai bersaksi kepada orang. Bersaksi itu nggak harus sekali lagi nggak harus belajar Alkitab sampai khatam 5 kali. Yang namanya bersaksi itu apa yang menjadi pengalamanmu itu dibagiin. Nggak usah susah-susah, nggak usah yang sulit-sulit. Saya kemarin kaki saya panjang sebelah gitu ya, setelah diikutin TikTok dan akhirnya bisa panjang sama gitu. Aduh, men. Nggak perlu yang susah-susah. Karena kesaksian itu adalah pekerjaan baik, guys. Kesaksian itu, bersaksi itu adalah pekerjaan baik. Yang satu itu pertama adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita bisa bersaksi tentang kebenaran Tuhan. Kadang itu tiba-tiba ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa ngomong aja begitu. Kadang itu habis ngomong gitu kita sadar sendiri, aku ngomong apa tadi ya? Bisa cerita begitu sama dia. Karena itu ada karya Roh Kudus yang ngomongin, yang bantuin kita. Bener. Yang sudah ngalamin pasti, gitu pasti, gitu. Yang sudah ngalamin pasti begitu. Dan orang yang mendengarnya pun bakal punya pandangan baru. Oh iya ya begitu ya caranya ya. Oh ternyata tuh Tuhan baik tuh. Oh ternyata masalahku tuh nggak seberapa tuh. Ya saya punya salah satu murid itu nggak tahu Tuhan tuh mengirim saya tuh dengan orang-orang yang masalahnya sama, masalahnya hutang ya. Yang satu hutangnya udah masalah, dia udah nangis gitu ya. Utangnya tuh sampai 1,8 M. Terus salah satu murid saya cerita, bro, hutangnya saya itu 700 M bro. Dia langsung, what? Nani? Nah, gitu, dia langsung kaget gitu. Jadi dia akhirnya dia cerita yang utang 700 M itu begini. Akhirnya kan jadi, oh iya, oh gitu toh, oh caranya begitu toh. Diberkati akhirnya pada saat kita mulai kesaksian kehidupan kita sehari-hari. Dan orang berubah atau bertobat akhirnya mengenal Tuhan karena kesaksian dari kita. Jadi next, terakhir.
Jadi yang namanya melakukan pekerjaan baik ada 5 hal. Datang ke Komsel, masuk pemuritan. Ya, ikut Komsel, guys, tolong. Kita nggak bisa sendirian. Nggak bisa sendirian, kayak gitu tuh harus dijauhin. Ya, please. Please, ya. Kemudian melakukan pekerjaan baik itu adalah menyembah Tuhan. Ayo, pada saat ini bebasin diri saudara itu untuk nyembah Tuhan benar-benar sungguh-sungguh gitu loh. Kalau nggak usah ngelihat orang lain lah. Pada saat kita menyembah di sini, yang ada tuh cuma saudara sama Tuhan. Kayak Tuhan tuh lagi di depan kamu tuh loh. Hi God, I love you. Itu nyembah Tuhan. Terus yang ketiga, ayo datang ke gereja. Usahakan untuk ibadah, maksain diri untuk bisa ibadah. Yang keempat, mari kita pelayanan bareng-bareng. Ayo pelayanan guys. Ayo semua. Mari masuk ke dalam pelayanan. Dan yang terakhir, bersaksi. Mari kita bersaksi. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kalau malam ini kami mau Tuhan Yesus nggak cuma jadi orang yang sekedar jadi jemaat, datang cuma disuruh, atau cuma sekedar rutinitas. Tapi kami nggak tahu apa yang jadi tujuan kami Tuhan. Malam ini Tuhan, biarlah Engkau terus berbicara di dalam hati kami, Roh-Mu berbicara di dalam roh kami Tuhan, untuk kami bisa melakukan pekerjaan baik. Karena itu adalah tujuan hidup kami. Tujuan hidup kami Engkau ciptakan. Kami adalah ciptaan Allah. Engkau yang menciptakan kami, dan ciptaan itu ditujukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, bukan melakukan pekerjaan-pekerjaan buruk ya Tuhan. Terus remind kami Tuhan, daily, setiap hari Tuhan, setiap hari kami terus ingat akan hal ini. Melakukan pekerjaan baik. Kalau sudah tahu ada masalah ini harus dijauhin, harus dihindarin, harus dikejar, harus bersaksi, harus menyembah. Itu ingatkan kami terus Tuhan Yesus. Biar itu menjadi kebiasaan perbuatan baik. Nempel dalam kehidupan kami. Urapi kami semua Tuhan, urapi anak-anak-Mu, urapi hamba-Mu juga ini Tuhan, agar kami bisa melakukan semua ini Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini kami berikan dengan segenap hati kami. Dan kami percaya Tuhan, dari setiap yang kami berikan itu akan datang berlipat kali ganda. Karena firman-Mu mengatakan demikian Tuhan Yesus. Kami memberikan ini bukan untuk memperkaya gereja, tapi kami melakukan ini karena kami mengikuti perintah-Mu ya Tuhan Yesus, untuk memberi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik saudara kalau misalnya mau memberikan persembahan, berikut ini ada QR code-nya. Saudara bisa foto di sini sehingga teman-teman bisa memberikan persembahan lewat OVO, lewat Dana, GoPay, Shopee. Bisa nggak sih cashback sih Shopee? Kita kasih persembahan Shopee, terus cashback 50% gitu, ada nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada. Terus ya, kalau misalnya yang kedua, kalau misalnya saudara mau memberikan persembahan lewat amplop, bagi teman-teman yang belum dapat amplop bisa angkat tangan. Ada nggak yang belum dapat amplop? Oh, ini ada satu yang belum dapat amplop, itu belum dapat amplop. Ada lagi yang belum dapat amplop? Sudah? Oke. Sudah ya? Oke. Pengumuman berikutnya adalah minggu depan. Wah. Ketawa dulu dong, ketawa. Ketawa dulu. Ini kayak itu loh, dilawat sekolah tuh loh, yang bisa ketawa terus tuh. Minggu depan
Oh malah. Minggu depan ada itunya nggak sih? Teasernya ya, ada teasernya ya. Oh, kita liatin teasernya. نصيحة لشخصيتك. أنا ما غنيت خالد صراحة. بدلت. ها روح القلب. لا كورة دوك تغني درك. ايوه صح خلاص. It's okay, Pug. We have like 1.5 more to go. I know it's hard. Okay? Pug! Pug, you have to stop. It's okay. Pug! Pug! Chill. Okay? Saya tahu di mana saya suami jual dia otot. Saya udah ngomong, suami tolong beli iklan, saya mau makan iklan salmon, oke, warna merah. Dia beli hihu beli hihu. Suami, itu hihu ada banyak yang gigit, oke? Dia boleh makan saya. Kamu, kenapa kamu? Tolonglah suami, beli otot, oke? Oke. نصيحة. Jadi minggu depan ada tamu spesial. Kita dalam rangka memperingati Hari Ketawa Internasional. Laughter Day. International Laughter Day ya. Jadi ya itu tujuannya untuk ketawa-ketawa ya. Nah, minggu depan ada Kak Marsha Manopo, tentunya lewat video karena kita nggak boleh, apalagi mau lebaran kan. Jadi ayo undang, temanya adalah Bad Day Good Day ya, bener ya, Bad Day Good Day. Nah spesial banget ya, kita akan ada acara yang bikin ngakak ya. Jangan lupa ketawa. Oke, terus pengumuman berikutnya adalah jangan lupa untuk kita komsel, ini adalah komsel-komsel kita yang ada. Oh iya. Nah ini ya, komsel-komsel kita yang ada. Nah, itu ada rock hari Jumat jam 6 di Harvest lantai 1. Semoga nanti tinggal diupdate aja kalau ada perubahan. Terus Gamma Love saat ini masih online kalau nggak salah, ya? Sudah online ya? Online. Hah? Oh udah offline. Oke, udah offline. Nanti tempatnya tinggal tanya Kak Dansur atau sama Kak Cece, ya Kak Cece. Terus ada M&M, komsel M&M. Biasanya kalau nggak di youth di ruang youth, terus ada komsel RCG dan ada komsel Pijar. Ayo guys, ayo komsel ya, komsel, ayo kita komsel. Jangan lupa hari Kamis kita pendaftarannya jam 6 ya, Kamis pendaftaran youth untuk hari Sabtu besok jam 6. Lalu ada pengumuman apa lagi ya? Sudah ya? Di mana ini? Oke, thank you. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan teriakan yel kita dulu, yel kita, yel, oke.
Oke, siap? Mari sama-sama. Kingdom Fan Club. Kibagi, Be Holy, Party. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi. Katakan bersama. Tiada tandanya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berhenti. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berhenti, yang selalu mengalir dan tak pernah berhenti, yang selalu mengalir dan tak pernah berhenti di hidupku. Mari kita berdoa bersama dan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan kami bisa bersekutu di tempat ini Tuhan. Kami bisa koinonia. Kami bisa fellowship Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kami, teman-teman kami di tempat ini ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah. Pimpin kami dalam perjalanan kami pulang dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami selama seminggu ke depan dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai kami, jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Jadikan kami garam dan terang dunia Tuhan Yesus. Umat Tuhan, terimalah berkat Tuhan karena Engkau adalah umat yang diberkati. Diberkatilah Engkau dan seluruh isi keluargamu. Diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah kakak adikmu dimanapun mereka berada. Diberkatilah studimu. Diberkatilah pekerjaan tanganmu. Diberkatilah Engkau dengan berkat-berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menerima berkat katakan sama-sama. Amin. God bless you. Keep funky, be holy party. Silakan duduk dulu. Nanti teman-teman kita akan ngarahin untuk saudara bisa pulang. Thank you. God bless you. Bye. God bless. Terima kasih. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Hah? Udah enggak mulai.